Jadi kedatangan kami tim kuasa hukum daripada Ibu Aska guna untuk melaporkan saudara yang berinisial A terkait dengan kerugian yang dialami oleh klien kami, di mana klien kami tidak pernah tahu atau diinformasikan bahwa ada satu rekaman ya, yang kami duga diambil oleh saudara A yang akan kita laporkan guna untuk ya kepentingan apa kita tidak tahu, tapi yang kami tahu adalah ini sudah disebar melalui tim kuasa hukumnya. Bukti terlampir nanti kita buktikan dan tersebar di teman-teman media. Rekaman apa tuh, Bang? Rekaman suara sehingga ini menjadi satu kerugian, karena jelas di rekaman itu klien kami tidak mengetahui bahwa dia sedang direkam, yang seharusnya itu tidak dipublikasi, atau kalau mau dijadikan alat bukti silahkan, tapi kenapa ini dikeluarkan? Merekam tanpa dasar, tanpa hak, tanpa seizin, sepengetahuan dari orang yang direkam, itu jelas ada ancaman hukuman. Maka hari ini kami akan melaporkan Mr. A CS, artinya nanti kita lihat apakah di situ ada keterlibatan dari tim kuasa hukum atau dari orang-orang lain yang membantu, sehingga klien kami merasa dirugikan atau merasa malu ya, atau merasa tidak enak akibat beredarnya rekaman tersebut. Pada saat itu informasi dari klien kami, Bu Aska, bahwa dia mendatangi rumah klien kami ya. Dia mendatangi rumah klien kami. Pada saat itu nggak tahu maksud dan tujuannya apa, tapi kalau di rekaman tersebut, beberapa cuplikan rekaman yang saya juga selaku tim kuasa hukum mendengarkan, jelas di situ ada pancingan-pancingan yang membuat klien kami menjadi emosional. Kenapa? Karena rumah itu bukan rumahnya Mr. A. Rumahnya adalah rumah klien kami. Jadi dia datang, maksud dan tujuannya apa pada saat itu kami juga nggak tahu. Tapi yang pasti dia datang ke rumah klien saya dan merekam klien saya tanpa izin di rumah klien saya. Kami duga itu perekaman tersebut ada untuk kepentingan ya. Bisa saja untuk membangun satu opini, bisa saja untuk menjadi alat bukti di institusi yang terkait. Jadi nanti tentunya biar penyidik yang menelusuri dan mempertanyakan langsung kepada orang yang kita laporkan, apa sih kepentingannya datang ke rumah seseorang ya, merekam, apalagi seperti yang dikatakan oleh klien kami bahwa di depannya itu ada seperti pancingan-pancingan ya. Iya. Kamu benar-benar nggak tahu pada saat itu kamu direkam? Tidak tahu sama sekali. Mungkin ya dia ngerekam itu pas di pertengahan yang udah kayak aku udah emosinya naik gitu. Oh, jadi kayak sengaja ngeinin emosi kamu kali Iya. gitu ya? Ya, jadi alhamdulillah hari ini laporan resmi dari klien kami, Ibu Aska, sudah diterima oleh pihak kepolisian ya, terkait dengan dugaan merekam tanpa izin dan menyebarluaskan. Jadi hari ini kami selaku kuasa hukum Bu Aska, Yuri Aska, atau yang kita kenal dengan Aska Umi, melaporkan ke Polda Metro Jaya tentang dugaan melakukan suatu perekaman tanpa izin dan pengetahuan yang dipublikasikan ke media, gitu. Yang dalam hal ini sesuai dengan pasal yang diterapkan, bisa diperhatikan ini laporan kita, yaitu pasal 40 Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi dan pasal 31 Undang-Undang ITE
Itu aku kejadiannya pas lagi di jalan sama teman, terus aku lihat loh kok ada ditayangin nih rekaman suara. Itu kejadiannya pas di tanggal 21 November saat dia ke rumah. Itu dia ke rumah juga nggak janjian, nggak gimana, tiba-tiba datang ke rumah mau ngerebut anak. Soal rebut-rebutan anak sih, cuman di situ dia seakan-akan dia tuh ngomongnya baik banget, udah tertata banget, jadi di situ tuh aku udah emosi gitu. Jadi sebelumnya itu udah terpancing emosi sih, jadi kayak berebutan, aku panik aja. Dan hari ini pun kami menerima surat dari Sudin Jakarta Pusat bahwa ternyata akta ini tidak terdaftar, tidak terregistrasi. Pertanyaan kita, ada apa ini? Ya? Ada apa penggiringan selama dilakukan? Kami minta supaya ada penegakan hukum dan Aska klien kami harus mendapatkan keadilan. Teror udah nggak ada sih, terakhir itu yang WhatsApp itu mamanya doang. Terakhir itu, habis itu aku langsung blok. WhatsApp-nya apa? Tentang apa isinya? WhatsApp-nya isinya bilang aku bawa lari anak gitu sih, pencuri anak gitu, sama dia ngancem mau ngelapor kerajaan Indonesia gitu loh. Dan bersama ini saya menghimbau atau menyampaikan kepada rekan-rekan saya, yaitu kuasa hukum daripada Mr. A, untuk tidak menggiring atau membangun opini publik ya dengan isu-isu seperti kemarin disampaikan, ada isu perselingkuhan, ada isu tidak memberikan nafkah karena klien kami yang katanya ada selingkuh. Tapi lebih kepada kita fokus kepada persoalan hukum dan bukti-bukti yang kami punya.